Ajma'in wa ila musannif hadhil kitab wa mukatibil hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabu ahkamis sholati, adapun ini itu kitab menerangkan hukum-hukumnya sholat. Sebagai syarat-syarat sholat, dari masalah toharoh kemarin sudah, bab najis sudah, jenis-jenisnya, cara mensucikannya sudah, bab hadas kecil, yaitu cara-cara wudhu, penentu sah dan tidaknya, yang membatalkan, yang haram bagi tidak punya wudhu sudah, bab mandi kesenangannya Pak Janis, mandi junub sudah, yang haram bagi yang tidak punya mandi junub sudah, dan itu. Nah sekarang masuk ke kenapa pentingnya toharoh atau bersuci kemarin, tentang najis, hadas kecil, hadas besar, itu ya untuk ini, untuk melaksanakan daripada sholat. Pokoknya pesan saya ya kan, walaupun kalian tuh tidak punya kebaikan sama sekali umpama pun, punyalah kebaikan satu, yaitu sholat 5 waktu. Terus karena belajar waktunya keri-keri dulu nggak apa-apa. Terus subuh jam 09.00 ya nggak apa-apa, tapi ya jangan terus. Terus jangan nanti nampak orang banyak, jangan ya itu. Delik-delik, ngumpet-ngumpet. Yang penting sholat ini nanti jangan ditinggalkan. Itu seperti itu. Walaupun mungkin nggak punya sholat yang lain, yang penting sholat 5 waktunya dipenuhi. Walaupun mungkin lewat-lewat dikit waktunya. Seidak-idaknya sebelum tidur sholat 5 waktu sudah selesai. Seminimalnya itu. Segoblok-gobloknya kita ngaji nih, ya kan? Seidak-idaknya itu. Cara master apa? Cara ngawur ya. Nah, cara ngawurnya itu ngaji kita ini. Seidak-idaknya sebelum tidur itu sholat 5 waktu sudah selesai. Syukur-syukur berniat kepada Allah, tobat kepada Allah, niat sholat-sholat yang dulu ditinggalkan, ya kan, diingat-ingat sendiri, dihitung-hitung sendiri, nah itu diqodoi, jangan sampai tidak. Karena salah satu bentuk tobat kita dari meninggalkan sholat, yaitu pembuktiannya bahwa kita tobat adalah mengqodoi. Nah itu begitu ya. Sudah. Wahya adapun sholat lugatan dalam tata bahasanya itu doa. Sholat itu dalam tata bahasanya sholat apa? Doa. Nah itu. Makanya insya Allah ya, walaupun kita itu tidak doa apapun, tapi doa-doa yang di dalam sholat itu kok dibaca, itu tidak ada yang kelewatan kebutuhan kita di dunia dan akhirat. Sudah semua lengkap di situ. Pak, butuh bayar utang, ada Pak, ada. Itu diduduk di antara 2 sujud loh. Rabbi firli warhamni wajburni. Wajburni artinya cukupkanlah, utang-utang dibayari gitu maksudnya. Nah itu. Jadi kalau pas wajburni itu Pak Sekdes, nian-nian ya Allah, wajburni. Bayari utang saya ya Allah lah gitu. Boleh itu Pak, boleh ya. Tapi minta dunia ya Pak ya boleh. Amal akhirat itu yang niatnya untuk dunia, kemarin sama-sama ngaji ya. Amal akhirat niat untuk dunia itu diperbolehkan, termasuk kelas ikhlas yang terakhir ya. Termasuk ikhlas loh ya. Orang ibadah kok niat dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya,
itu termasuk orang yang ikhlas kemarin. Kelas yang terakhir ya, kelas 3. Nah, itu begitu. Mosok Pak loh. Sekarang siapa yang biasanya sholat duha? Ada yang biasa sholat duha? Tidak ada ya? Pak Janis? Biasa sholat duha? Tidak. Ada yang pernah sholat duha? Oh Pak Rozak. Nah, biasanya minta apa Pak Rozak? Minta rezeki toh. Rezeki itu dunia atau akhirat. Nah, itu bukti nyatanya ya, bahwa kita amal akhirat, niat minta sama Allah masalah dunia itu diperbolehkan. Yang dalam sholat minta dunia Pak dicukupkan itu wajib burni. Nah, terus warfa'ni, pengen ibaratnya yang pangkatnya kecil jadi naik, RT supaya jadi kadus, kadus supaya jadi kades, warfa'ni. Nah, itu doanya. Nah itu umpama yang belum P3K zaman sekarang ya kan, belum P3K pengen diangkat, yang belum pegawai negeri belum diangkat, itu warfa'ni ya Allah, warfa'ni. Nah itu doanya ya, ketika duduk di antara dua sujud, ya Allah angkatlah derajatku, walaupun derajat dunia dulu, itu diperbolehkan. Sholat duha kan amal akhirat, tapi minta untuk dunia boleh. Yang enggak boleh itu pamer atau supaya ditengok atau didengar oleh makhluk. Lah itu amal yang tidak boleh itu begitu. Kalau minta sama Allah boleh, walaupun tentang dunia, termasuk ikhlas di situ ya. Nah, itu begitu. Dadil itu ya, Pak pengen bojo aduh Pak, aduh, termasuk warzukni itu ya. Nah, ketika ngomong warzukni tambahi bojo ya Allah, nah, itu yang yakin pokoknya begitu ya, itu niatnya di situ nanti. Kalau telap pula ya kan itu, wong sikok pusing ya kan itu. Nah, deal itu ya. Nah, tapi jangan diterjemah Pak Janis, tetap warzukni. Nanti bahaya kalau Pak Janis terjemah warzukni ya Allah tambah istri, wah, kalau ada istrinya di belakang ngaloka itu, dia batalin sholat terus sajadahnya disemparkan sama Pak Janis, itu tidak jadi sholatnya. Itu deal itu ya, bahwasanya sholat itu adalah doa. Terus gini, siapapun itu yang ingin memperbaiki hidupnya, mulailah dari memperbaiki sholat. Nah, itu orang kok pengen hidupnya mulai diperbaiki, maka mulailah perbaiki sholat. Kalau yang sudah sholat ya diperbaiki lagi syaratnya, rukunnya, ditertibkan bacaan-bacaannya dan lain sebagainya. Nah, itu. Dan sholat itu sebagai pokok dari semua amal. Asal sholatnya beres ya kan, nengok-nengok apa tuh Pak Janis, mengagumi apa kemarin tuh, keindahan ciptaannya Allah, itu agak-agak dimaafkan nanti asal sholatnya beres. Nah itu ya, nah, itu mudah kan rumusnya. Nah, itu yang penting sholatnya beres, insya Allah nah nggak apa-apa lah, biarin lah, nah gitu. Nggak apa-apa Pak Janis ya, lebih baik sholat ingat apa tadi itu, keindahan ciptaannya Allah, daripada ingat keindahan ciptaannya Allah tapi tidak nah itu rumusnya begitu ya. Nggak apa-apa sudah, khusus Pak Janis nggak apa-apa lah itu, kalau mu'alif rohim itu begitu. Nah itu khusus Pak Janis baik. Kalau lainnya kok ngikut ya berarti muridnya Pak Janis itu. Nah itu ya, yuk agak-agak nggak pantas lah Pak Imam kan gitu. Ya kalau Pak Janis pantas baik, dia apa muadzin Pak, apa Bilal, nah, nggak apa-apa. Nanti penanggung jawabnya kan imamnya kan gitu. Nah, jadi itu ya, sholat itu pokok dari segala suatu amal. Terus ini mohon maaf, ada hadis yang keras, nggak pernah itu, jarang saya sampaikan karena hadis itu sangat keras. Kalau yang tidak tahan katanya menyinggung, tapi hadisnya itu sahih Bang ya, sahih dan mutawatir. Nah,
Al farqu bainal muslimu wal kafiru as-sholah. Perbedaan antara orang kafir dan orang Islam itu sholat. Tapi hadis itu tidak populer karena menakutkan. Nah itu ya, itu bahaya itu kalau dipakai ya. Kalau bisa jangan yang itulah. Pakai hadis yang ringan-ringan loh. Pakai almar'u ma'aman ahabba. Pakai itu aja gitu ya. Jangan yang itu. Bahwa seseorang itu nanti sama Allah akan dikumpulkan kepada orang-orang yang dicintainya atau diikutinya. Nah, itu pokok seidah-idahnya ada yang kita ikuti itu orang-orang yang baik, seidah-idahnya. Salah satunya gitu ya. Itu sholat di dalam masalah masalah lugutnya atau bahasanya adalah doa. Jadi nanti kalau Mas Nur ditanya orang kemana, nak minta sama Allah. Nah, artinya nak sholat lah, itu gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Terus ini salah satu, asal orang itu kok sholatnya tertib, orang kok sudah berusaha menertibkan sholatnya ya, itu insya Allah hidupnya akan ditertibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila sholihan min dzakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, barang siapa laki-laki atau perempuan kok berusaha beramal soleh, di situ ditafsirkan itu yaitu sholat 5 waktu, maka Allah berjanji akan memberinya kehidupan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang enak, yang baik. Nah itu begitu ya. Nah, itu Qur'annya itu. Terus wasaraan dan sholat di dalam syariatnya, ya ini yang untuk pegangan ya, yang untuk pegangan yang disebut sholat, supaya kita tidak tertipu dengan ibaratnya tuh istilah-istilah yang lain. Wasaraan dan sholat di dalam syariatnya itu kama qala, seperti yang sudah berkata siapa Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i itu salah satu murid cernya, murid langsungnya daripada Imam Asy-Syafi'i, itu namanya Imam Ar-Rafi'i. Jadi murid Imam Asy-Syafi'i itu ada 4 yang tenar. Salah yang 2 yaitu Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Nah, itu murid langsungnya ya. Nah, menurut Imam Ar-Rafi'i yang disebut sholat itu aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun dan perbuatan-perbuatan, muftatahatun yang dibuka, dimulai bitakbiri dengan takbiratul ihram. Jadi mulainya sholat itu lafadz Allahu Akbar takbiratul ihram, dengan ucapan dan perbuatan, terus dimulai dengan takbiratul ihram. Wa muhtatimatun dan juga ditutup atau diakhiri bitaslimi dengan salam, bisaro itu dengan syarat-syarat maksusotin yang khusus, dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi bisa dinatijahkan atau intinya yang disebut sholat dalam syariatnya itu adalah yang dimaksud di sini yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka atau diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri atau ditutup dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Berarti sholat itu asal sudah salam, secara syariatnya sudah selesai. Itu begitu maksudnya. Jadi kalau sudah tahu kriterianya seperti ini, berarti kalau sudah salam itu selesai. Batas itu jadilah dulu takbir, terus pakai syarat rukunnya yang sudah diajarkan guru-guru kita, salam selesai, ngarit lagi Pak Darge. Nah, kalau yang mendodos yang dodos lagi dan seterusnya. Nah itu seperti itu. Terus as-sholatu adapun yang disebut sholat, nah ini saya terangkan dulu supaya ini menolak gini loh. Kan kadang ada kita dengar ya, sudah sholat, sudah katanya. Kapan eling wae? Nah ini untuk menolak itu dalil ini. Yang tidak sesuai ini berarti bukan termasuk golongan sholat yang dimaksud di dalam syariat. Sholat kok eling tok piye? Dan kok nak dibalas istrinya, saya takutnya itu dibalas istrinya. Kalau cuma dibalas Pak Sekdes gitu ya kan, dibalas istrinya. Dek ayo ngapa bang itu, oke ayo lah nak nyentuh ya, oh hub eling wae bang. Nah repot nanti jadinya, nggak jadi kan. Qala al-mu'allif rahimahullah, itu pernah nyata Pak Sekdes merajuk pula ya kan,
Ada orang yang begitu pendapatnya, ketika bertamu tempat kita sediai kopi, makanan yang enak-enak, dia nak, kita persilakan, silakan minum kopinya, silakan minum makanannya. Ketika dia nak ngambil, ingat wae bahwa kamu minum kopi, bahwa kamu minum teh, bahwa kamu makan. Istrinya begitu, stop bang, ingat wae kalau kamu begitu. Nah itu repot kan. Itu yang disebut sholat dalam syariat. Syariatnya secara lugutnya tata bahasa adalah doa. Secara syariatnya adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Ya. Sekarang as-sholatu, adapun sholat al-mafrudatu yang difardukan atau yang diwajibkan, itu khamsun, ada 5. Wes pokoknya walaupun cuma 5 waktu tok ini jadilah. Ya, wa fi ba'di nuskhi, dan di sebagian redaksi kitab yang lain as-sholawatu, adapun sholat-sholat al-mafrudatu yang difardukan itu khamsun, ada 5. Yajibu, yang hukumnya wajib, apa kulun, tiap-tiap, minha, dari siapapun itu sholat, apapun itu sholat 5 waktu, di awali waktin, di awal waktu, wujuban secara wajib, musian yang diluaskan, ila ayyabqa, hingga sampai ketika masih ada, minal waktu, dari waktu, apama, waktu, yasa'u, yang muat apa maha, kepada sholat. Fayadiku, maka hukumnya sempit apa sholat, hina idin, ketika mepet. Nah, jadi gini, sholat itu waktunya umpama duhur, ya dari awal waktu duhur sampai tiba datangnya waktu asar. Sholat asar mulai dari boleh waktu asar sampai waktu maghrib. Maghrib dari mulai waktu maghrib hingga datang waktu isya. Nah, isya sampai waktu subuh. Yang tidak begitu tuh cuman sholat subuh. Kalau sholat subuh itu akhir waktunya bukan sampai waktu sholat duhur, tapi sampai terbitnya matahari. Cuman kalau lagi latihan ya terserah lah ya kan itu. Sampai matahari terbit baru sholat subuh ya terserah. Kalau lagi latihan gitu. Ya kalau Pak Imam mosok begitu ya kan itu. Pak Janis apa? Bilal. Ya mosok Pak Bilal begitu kan juga pantas kan gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Kemarin tuh loh pakai yang hukum kemarin loh. Kita ngaji kitab Nasuhul Ibad. Tokoh agama ya kan. Orang-orang biasa nggak serius dalam agama itu jelek. Lah tokoh agama, kiai, ustadz atau bahasa kita sebagai sarak, kok nggak serius itu lebih jelek. Nah itu kemarin ada ya sudah ya. Nah, itu. Nah terus sholat yang pertama itu ad-duhru, sholat duhur yang diterangkan di sini. Kalau setelah mi'rajnya Nabi, sholat yang dikerjakan itu sholat subuh. Dalam riwayatnya yang diterangkan dalam kitab Sulam Taufik ya, dalam hadis itu bahwasanya awalnya ya, ketika baginda Nabi itu sudah mi'raj, sholat 5 waktu itu pengerjaannya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Nah, itu asalnya. Baru setelah itu Nabi diperintahkan untuk menambah, yang duhur, asar, dan isya ditambahi 2 rakaat, yang maghrib ditambahi 1 rakaat. Jadilah seperti yang kita alami seperti saat ini ya. Jadilah duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Itu begitu. Yang pertama itu ad-duhru, sholat duhur. Sholatuhu artinya sholat duhur. Qala sudah berkata siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi, sumiyat dinamakan bidzalika dengan nama sholat duhur. Kenapa sih sholat yang tengah hari kok dinamakan sholat duhur? Li'annaha, karena sesungguhnya sholat itu dohiratun, jelas nampak, wastana hari, di tengah-tengah hari. Sholat di tengah-tengah hari, nampak jelas di tengah-tengah hari, maka dinamakan sholat duhur. Doharo itu artinya jelas, nampak. Nah itu seperti itu. Itu dinamakan sholat duhur. Jadi besok kalau ditanya, Pak Janis ditanya sama orang anaknya, Pak, ngapa sih kok dinamakan sholat duhur?
Kalau di kitab itu nak, karena sholat duhur itu dilaksanakan ketika waktunya terang benderang, yaitu tengah hari, maka disebut sholat duhur gitu. Wa awalu waktiha, dan awal sholat duhur itu zawalu ay mailil samsi, artinya condongnya matahari, anwasti samai, dari tengah-tengah langit. La bin nadri, bukan karena melihat, linafsil amri, kepada pokok perkara. Bal lima yadharu, balik karena, maksudnya hakikatnya bagaimana itu bukan urusan di sini maksudnya gitu ya. Lama yadharu, ketika nyata, lana bagi kita yang nampak ini maksudnya, itu ya'rifu, mengetahui, dalikal maili, kepada demikian condong. Jadi dil itu bitahwili dili, dengan pindahnya bayangan, ila jihadil masriki, ke arah timur, yang bayangan dari pagi itu asalnya ke barat, sudah pindah ke timur. Nah, yang dimaksud di sini la bin nadrin li nafsi, itu artinya gini, bayangan tuh hakikatnya apa gitu loh ya, itu nggak diterangkan di sini gitu loh ya. Maksudnya itu bayangan yang dimaksud adalah bayangan matahari. Tentang bayangan sendiri itu maksudnya apa, itu tidak diterangkan di sini. Nah, itu begitu ya. Yang jelas pokoknya asal kita masih ada bayangannya di matahari, itu masih aman hidupnya. Nah, itu gitu ya. Kalau di matahari kok kita bayangannya sudah nggak ada, itu sudah agak repot kan gitu ya gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Ila jihadil masriki ba'da tanahi kosriha, setelah mentoknya, porosnya matahari. Kalau menurut di sini poros ya. Alladhi yaitu kosrun tunahil kosri, huwa yang adapun tunahil kosri itu goyatur tifai samsi, paling tinggi-tingginya matahari. Jadi mulainya duk itu ibaratnya ketika tengah-tengah, terus bayangannya sudah ke timur sedikit saja. Nah itu mulai waktu duhur. Itu cara mencari waktu itu begitu. Bukan adzan Pak ya, bukan. Adzan itu sunnah sebelum sholat. Walaupun kita umumnya ya kan, kalau Mbah Yanto kok sudah adzan, itu berarti sudah masuk waktu sholat duhur. Ya cuman ya kadang repot juga, kadang ya bangun tidur ya kan, baru setengah 11 tiba-tiba adzan, kan belum tentu jadi apa, jadi pokok waktu sholat ya kan gitu. Ada kan begitu. Nah itu pokoknya bukan adzan, tapi yang menjadi ukuran waktu sholat itu ketika matahari bayangannya itu sudah agak ke timur, bukan adzan. Adzan itu sunnah sebelum sholat, yaitu adzan dan iqomah. Nah, itu kemarin begitu, besok ada ya itu awal daripada sholat duhur. Wa akhiruhu, dan akhir sholat duhur, ayi waktu duhuri, artinya waktu duhur itu idasoro, ketika menjadi apa, dilukuli syai'in, bayangan tiap-tiap perkara itu mislahu, sepadannya daripada bayangan tersebut. Jadi umpama ini pena kan, paku atau kayu, kita letakkan begini, itu kalau cahayanya sudah ke arah timur dikit, itu berarti sudah masuk waktu duhur. Habisnya kapan Pak? Kalau bayangan ini umpama tongkat ini 1 meter, ini kamu geletakkan gini, bayangannya sudah pas. Ketika bayangannya ada, diukur, oh sampai sini. Nah, terus kok ini diletakkan, itu sudah sama. Nah itu berarti waktu duhur sudah habis. Mulailah waktu asar. Nah, itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, sudah bisa itu caranya ya. Nah itu cara begitu. Ba'da ghairu dijabali, selain waktu daripada bayangan daripada bergeser tadi. Wal dillu, dan adapun bayangan lugotan dalam tata bahasanya itu asitru, penghalang. Artinya gara-gara ada penghalang dari matahari itu timbullah bayangan. Menurut ini takulu, maka berkata siapa engkau, ana fi dhilli fulanin, saya di dalam bayangannya seseorang.
Jadi bayangan tadi maksudnya yang di sini itu adalah dari cahaya matahari itu. Aisataro bukan bayangan yang lain. Kalau bayangan dari yang lain itu kan gini, ibaratnya nak naik tidak bisa Pak Sekdes ya, karena masih ada orang lain. Nah, itu namanya kita dibayangi oleh orang lain itu secara istilahnya. Tetapi yang di sini maksudnya memang betul-betul bayangan matahari itu timbul dari bayangan suatu benda. Aisatarahu artinya menutupi siapa fulan kepada orang tadi. Walaysa dan tidak ada apa dhillu bayangan itu ada musamsi tidak adanya matahari. Bayangan itu bukan kok tidak adanya matahari. Kama seperti keterangan qad yatawahama yang sudah menyangka siapa man. Bal huwa balik adapun bayangan itu amrun perkara wujudiyun yang wujud. Yakhluquhu yang menciptakan hu kepada bayangan siapa Allah Ta'ala. Untuk apa? Linaf'il badani untuk kemanfaatan daripada badan wa ghairuhu dan selainnya. Nah, terus ini untuk modal pengetahuan. Orang kok ada bayangannya, itu berarti dia tanda-tanda masih hidup. Ya. Tapi kalau ada orang kok bayangannya nggak ada, nah itu kalian perlu curiga. Nah, itu ya. Kamu ketemu kawannya, kayaknya lagi di sana. Kok ini ketemu di sini? Tengok, ada bayangannya apa enggak? Kalau enggak ada bayangannya, nah itu perlu auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Nah, itu begitu modalnya gitu ya. Terus kalau kita sendiri pas siang hari kok kebetulan pas terik matahari, kita pas di tengah lapang kok bayangan kita enggak ada, ya sesuai yang kita ngaji kitab Dakok kemarin ya, siap-siap. Berarti ada yang assalamualaikum, waktunya saya nyabut nyawamu, ya harus siap-siap. Itu salah satu. Orang masih aman tuh kalau bayangannya masih ada. Kalau bayangan sudah nggak ada itu cepat-cepat pokoknya ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah yang betul-betul. Itu yang pertama. Jadi yang pertama sholat yang wajib itu sholat duhur. Waktunya dari mulai bayangan itu lewat sedikit sampai bayangan itu seukuran dengan benda tadi. Itu sudah habis. Yang nomor 2, wal asru dan juga sholat asar. Sholat tahu artinya sholat asar. Wasumia dan dinamakan bidzalika dengan demikian sholat asar limu asyarotiha karena menyebarnya matahari waktal ghurub, cahayanya matahari waktal ghurubi ketika waktunya terbenamnya matahari. Jadi dikatakan asar itu kalau orang Arab nyebut asar itu karena cahaya itu sudah sembar atau mendekati terbenamnya matahari. Bahasa kita tuh sore, kalau orang sana nyebut asar. Nah itu tengah hari, bahasa orang sana duhur. Nah, itu seperti itu. Wa awalu waktiha dan awal daripada waktu asar itu az-ziyadatu bertambah ala dzillil misli atas bayangan yang sepadan. Terus ini yang kadang orang bingung. Walil asri dan itu bagi sholat asar khamsatu awqatin adapun ada 5 waktu. Wah 5 waktu pula Pak sholat asar. Iya. Akadu adapun yang pertama itu waktu fadilati disebut namanya waktu yang paling utama. Wa adapun waktu yang paling utama itu fi'luha mengerjakan sholat asar awal waktin di awal waktu. Sudah adzan, sudah masuk waktunya, ya sudah 2 kali bayangan sudah habis 1 bayangan tadi adzan, terus sholat sunnah, terus qomat, terus sholat jamaah. Nah itu waktu yang paling utama untuk sholat asar. Wasani dan yang kedua itu waktu ikhtiyari, waktu bebas masih memilih. Wa asyara dan berisyarah siapa kiai musonef wa asyara dan berisyarah lau kepada waktu ikhtiar siapa al-musonif kiai musonef biqaulihi dengan dawuhnya kiai musonef. Wa akhiruhu dan akhirnya sholat asar fil ikhtiyari dalam waktu ikhtiar itu ila dzilil mislaini hingga bayangan 2 kali. Tadi kalau 1 kali kan mulai waktu asar. Nah kalau sudah 2 kali, mau kok 2 meter tongkat ini sudah sampai 2 meter, maka itu habis waktu ikhtiar.
Waktu ikhtiar apa sih Pak? Masih bebas. Nak sholat wamo atau sebentar itu nggak khawatir gitu. Itu namanya waktu ikhtiar, waktu bebas gitu. Nah itu batasnya sampai bayangan itu dua kali lipat dari benda tersebut. Itu yang nomor 2. Wasalisu, dan nomor 3 itu waktu jawasi, waktu jawas masih boleh, nah itu belum kena pasal. Nah itu ya, itu wasarot, dan beri saroh siapa Kiai Musonef lahu kepada waktu jawas biqaulihi dengan dawuhnya Kiai Musonef wafil jawasi, dan itu di dalam waktu yang jawas ila guru bisamsi, hingga sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenam matahari sholatnya sudah selesai. Itu waktu jawas namanya. Warobiu, dan yang nomor 4 itu waktu jawasi, waktu jawas tadi bila karohatin, dengan tanpa makruh, masih nggak makruh, masih nggak mengkhawatirkan. Makruh itu mengkhawatirkan yang dimaksud di sini. Ayat tahwifi bagi atil waktu, artinya takutnya habisnya daripada waktu asar. Sholat belum selesai, waktunya habis. Nah sebelum itu disebut waktu jawas bila karoha, boleh tanpa makruh. Wawa, adapun jawas tanpa makruh itu mimasyiri dilil misla, ini dari bayangan tadi 2 kali lipat tadi, ilal asfari, hingga ke kuningan. Matahari sudah mulai nggak panas niang, sudah ke kuningan. Nah ini yang terakhir. Wal khamisu, dan adapun yang nomor 5 itu waktu takhrimin, waktu takhrim. Wa huwa, adapun yang disebut waktu takhrim itu takhiruha, mengakhirkan sholat asar ila ayabqa, hingga sampai masih ada minal waktu, dari waktu apa ma waktu la yasa'u, yang tidak muat apa waktu untuk sholat asar. Sholat asar belum selesai, maghrib sudah datang, maka itu kena pasal namanya waktu takhrim. Macam mana ya gambarkannya ya? Oh gini, siapa yang masih ada utang bank? Aduh, contoh Pak Kanto masih ada utang bank, kredit. Nah ini biasanya ya, ada temponya enggak? Ada. Umpama tanggal 20 Pak ya. Lewat itu kena denda apa enggak? Ada yang kena denda macam itu? Ada. Lah denda itulah per hari atau apa? Itulah yang dimaksud di sini. Umpama lewatnya 2 hari, berarti kena denda 2 hari. Karena waktu maghrib datang, sholat asarnya belum selesai. Ya tinggal dihitung berapa detik atau berapa menit itu. Nah terus bagaimana Pak? Aku sholat asar itu sebelum tidur ya. Ya entah itu berapa menit nanti. Setidaknya kita tahu bahwa kita itu sudah lewat di waktunya. Jadi yang dimaksud waktu takhrim di situ bukan kok masalah sholatnya tuh haram, tapi kena pasal atau kena denda karena waktunya lewat gitu loh. Jangan kok malah gini. Kadang kan orang gini, Mas Nur nggak sholat, waktunya sudah habis. Selagi kita belum sholat asar juga ada habisnya waktunya. Selagi kita belum bayar cicilan nih Pak ya, angsuran, sampai kapanpun ya masih ditagih. Namun kita lewat waktu tadi kena pasal, yaitu lewat waktu kena denda sehari 5.000, 10.000 gitu loh, seperti yang orang angsuran dulu, Bank Mekar apa dulu. Pokoknya lewat waktu kena denda. Ini seperti itu gambarannya. Lah ini kalau di dalam keterangan kitab lain itu sebenarnya tentang waktu sholat, terus digunakan untuk masalah bisnis dunia. Itu kata guru-guru kita tuh begitu. Dulu sebenarnya itu tentang waktu sholat, kredit itu, nah gitu. Terus diterapkan di untuk masalah dunia kredit atau bank dan segala macam itu sama dengan ini. Jadi kalau karena sholat asar belum selesai, terus sudah masuk waktu maghrib, maka
waktu kita yang terlewat tadi kita kena pasal termasuk lalai, makanya hukumnya waktunya termasuk yang haram. Nah itu seperti itu maksudnya ya. Tapi kalau sholat asarnya belum dikerjakan walaupun bayan atau adan, selesaikanlah sholatnya itu ya, jangan sampai enggak sholat. Itu seperti itu maksudnya. Tapi kita tahu ngaku sama Allah, ya Allah saya lalai ya Allah, gara-gara ngarit ini ya Allah, nah, kan gitu. Atau gara-gara nghabiskan panenan ya Allah, nah, gitu. Atau gara-gara bangkit ya Allah, daripada nanti getahnya saya tinggal di kebun dicuri orang, maka saya terlambat jadi ya Allah sholat asar, begitu loh, ngomong dewek lah sama Allah. Nah, itu gitu ya. Terus yang nomor 3, wal maghribu, dan yang nomor 3 yaitu sholat maghrib, ay sholatuha artinya sholat maghrib. Wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.